Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Dukin Altum yang Yesus kasihi. Saya ajak kita sekalian untuk boleh mengikuti renungan harian Katolik hari ini, Kamis 27 April 2023. Marilah kita mendengarkan sabda Allah yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai dengan 51. Terpujilah Kristus. Di rumah ibadat di Kafarnaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk kehidupan dunia. Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Dukin Altum yang Yesus kasih. Adapun judul renungan harian kita kali ini adalah Yesus menawarkan dirinya sebagai santapan rohani kita. Manusia memiliki dua sifat penting, yakni rohani dan jasmani. Tubuh adalah unsur yang kelihatan dan dapat dikenali melalui indera manusia karena bisa dilihat dan disentuh. Tubuh manusia akan menjadi hidup, tumbuh dan berkembang bila diberikan nutrisi yang sehat pula. Kita mengenal nutrisi yang baik bagi manusia, yaitu makanan dan minuman yang bergizi. Makanan dan minuman bagi tubuh dapat kita usahakan dan temui dengan mudah apabila kita membutuhkannya. Apabila kebutuhan akan makanan dan minuman terpenuhi, maka kita akan berkembang, tumbuh, dan berubah dari hari lepas hari menjadi sehat. Sebaliknya, apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka kita akan menjadi sakit dan pertumbuhan kita akan terganggu atau terhambat. Kebutuhan akan makanan dan minuman itu harus dipenuhi setiap hari, bahkan setiap saat kita membutuhkannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus,
Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus sungguh-sungguh menawarkan dirinya sebagai santapan rohani kita. Yesus menyatakan bahwa apabila kita bersatu dengan Yesus, kita akan memperoleh kehidupan. Yesus menjadi nutrisi yang utama bagi kehidupan rohani kita. Kita diajak untuk selalu bersekutu dengan Yesus setiap hari, bahkan setiap saat dalam kehidupan kita. Kebutuhan akan nutrisi yang tidak terpenuhi dan atau terbatas membuat kita kurang berkembang, bahkan menjadi sakit. Orang yang sakit secara rohani karena kurang bersekutu dengan Yesus akan sering melukai dirinya sendiri dan atau melukai orang lain. Ia akan menjadi pembawa perpecahan, menjadi sumber konflik di lingkungannya. Marilah kita selalu bersatu dengan Yesus melalui santapan sabda dan melaksanakan ajaran Yesus, dan juga merayakan Ekaristi agar hidup kita bisa menjadi serupa dengan Yesus yang memberi kebahagiaan bagi setiap orang yang kita jumpai dalam perjalanan hidup ini, sehingga kita bisa tumbuh dan berkembang dalam iman dan perbuatan. Inilah yang menjadi sarana pewartaan konkret bagi orang lain. Orang lain juga akan bertumbuh dan berkembang melalui kehidupan dan kesaksian hidup kita sehari-hari. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.